warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 855766752. Saya dari Universitas Terbuka. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah perspektif pendidikan di SD modul 1, yang dimana modul 1 ini membahas mengenai landasan pendidikan sekolah dasar. Terdapat 2 KB. KB pertama yaitu mengenai landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis, antropologis pendidikan sekolah dasar. Dan KB 2 yaitu mengenai landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan sekolah dasar. Pada landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis, antropologis pendidikan sekolah dasar, yaitu filosofis merupakan cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Sedangkan psikologis pedagogis yaitu cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam pengembangan potensi individu sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik tersebut. Dalam landasan tersebut ada beberapa argumen tentang keniscayaan pendidikan untuk anak usia sekolah 6-13 tahun. Yang pertama yaitu pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan. Yang kedua, proses pendewasaan yang sistematik lebih memberikan hasil yang baik dan menguntungkan. Dan yang ketiga, berbagai teori psikologi khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran. Dalam KB1 ini terdapat teori-teori belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, teori kognitivisme, teori histori kultural, dan teori humanistik. Kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini dikembangkan oleh Jean Piaget, di mana Jean Piaget ini membagi tahap perkembangan anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensomotorik. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Secara teoritik, perkembangan kognitif mencakup 3 aspek atau proses mental. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ekuilibrasi. Teori belajar selanjutnya yaitu teori historis kultural. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky yang memusatkan perhatian pada telaah aspek manusia dari kognisi. Dengan menggunakan teori Vygotsky, proses pendidikan di SD seyogyanya diperlakukan sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental dalam konteks sosial kultural. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Jadi di sini teori humanistik ini yaitu konsep humanistik dalam pendidikan memiliki banyak pengertian, antara lain bahwa suatu sekolah atau kelas atau guru dapat dinilai humanistik bila memenuhi berbagai kriteria, menekankan pada potensi manusia sebagai ciri utama, hubungan yang hangat, kepercayaan, penerimaan kesadaran akan perasaan orang lain, kejujuran antar pribadi, dan pengetahuan kemasyarakatan. Dan KB2 yaitu landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan sekolah dasar. Pada KB2 ini pendidikan membahas tentang perkembangan pendidikan sekolah dasar pada zaman pemerintahan Belanda. Itu ada 5. Yang pertama, sekolah Batavia pada tahun 1622 sampai 1633. Yang kedua, sekolah dasar kelas pertama dan berkembang menjadi HIS. Yang ketiga, sekolah Belanda untuk anak keturunan Eropa disebut sekolah rendah Eropa. Yang keempat, sekolah anak keturunan pribumi disebut sekolah rendah Bumi Putra. Dan yang terakhir, sekolah taman muda dengan masa pendidikan 4 tahun. Landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan sekolah dasar ini ada 4. Yang pertama, kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komitmen Politik Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Baik, itulah ringkasan materi dari saya selaku mahasiswa UT mengenai modul 1 perspektif pendidikan tentang landasan pendidikan sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.